Jadi kami minggu kemarin ada undangan dari pihak rumah sakit ya mengenai soal pembicaraan selanjutnya, di mana pihak rumah sakit meminta penyelesaian secara kekeluargaan ya. Dan minggu kemarin itu kita pertemuan yang kedua. Sebenarnya dalam pertemuan kedua itu kami mengharapkan adanya format penyelesaian ya, apakah bentuk proposal penyelesaian gitu ya, proposal perdamaian yang memang pada pertemuan pertama itu sudah mereka nyatakan, tetapi senyatanya pada pertemuan kedua di pekan lalu ya kami mempertanyakan hal itu ya, senyatanya mereka tidak menyiapkan gitu ya. Seharusnya kan kita nih posisi sebagai pasien atau sebagai klien kami, sebagai korban ya, dimana analoginya kalau kami dianiaya, maka tanda kutip terduga pelaku yang melakukan atau yang memberikan penawaran ya, proposal perdamaian lah seperti itu. Tapi senyatanya yang ketika kami pertemuan kedua kami desak, apa yang diagendakan pertemuan kedua itu senyatanya nggak ada gitu loh ya. Mereka tidak memberikan proposal perdamaian apapun ya. Ketika kita desak baru mereka menyampaikan secara lisan ya. Kami pikir ini cara-cara yang saya pikir tidak sesuai ya. Kami sudah menduga ini apakah ada permainan waktu gitu ya, atau memang ada kesengajaan atau ketidaksiapan, atau beginikah cara penyelesaian penanganan perkara-perkara dugaan malpraktek di seluruh rumah sakit Indonesia gitu loh ya. Kita akhirnya mempertanyakan kesiapan ya, itikat baik ya, kemudian komitmen ya, cara rumah sakit menyelesaikan di luar proses hukum gitu loh. Senyatanya justru kami yang mendesak. Ini kan sebaliknya ya. Kami melihat tidak adanya profesional ya dari para perwakilan dari rumah sakit di Durensawit gitu loh ya, di area Durensawit. Ini kami sangat menyayangkan ya. Oleh karenanya kami memberikan waktu yang sangat terbatas untuk mereka menseriusi ya dan mempercepat ya, karena ini bagi kami sudah tidak perlu lagi menunda-nunda ya. Kami sudah menyiapkan semua cara proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ya. Salah satunya adalah pengaduan di Majelis Disiplin Profesi seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua, poin salah satu yang kami sampaikan pun adalah kekecewaan kami atas hak jawab dari pihak rumah sakit ya. Kami jelaskan kekecewaan kami karena kita dalam pertemuan pertama sepakat ya, kalau mau kita selesaikan jangan pernah membahas soal materi dari penanganan medis. Karena bicara bahasa medis bukan bahasa masyarakat. Ini bahasa khusus ya, di bidang keahlian khusus. Ada istilah trombosis yang mereka sampaikan, kami protes. Ya, kami bukan berarti tidak tahu. Kami punya tim ahli medis ya, gitu loh. Yang dimana menyiapkan ini semua dengan sebaik-baiknya gitu loh. Jadi kami protes saat pertemuan kedua dan kami meminta hak jawabnya adalah bagaimana kalian mengedepankan penyelesaian secara benar, bukan malah membuat pembelaan dengan kalimat lain ya. Bahkan tenaga medis rumah sakit tersebut menyampaikan ini karena emboli ya. Emboli itu adalah tersumbatnya pembuluh aliran darah karena adanya benda asing dan sebagainya. Ini dilakukan bukan sebelum masuk rumah sakit, tapi ini dilakukan saat pasien klien kami ini ada dilakukan tindakan penanganan medis di rumah sakit gitu loh. Jadi jangan lagi membuat statement yang seolah-olah adanya pembenaran penanganan sesuai SOP gitu loh. Kalau kita mengacu kepada Permenkes nomor 3 tahun 2025 mengenai soal nanti ujungnya adalah pengaduan ya kepada dugaan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis, itu sudah jelas pasal-pasalnya gitu loh. Jadi kami sudah dapat laporan dari
pihak Majelis Disiplin Profesi yang tadi kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 dan juga Permenkes Nomor 3 tahun 2025 yang mengenai soal penanganan prosedur ya kasus-kasus dugaan malpraktek oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis di rumah sakit. Jadi kami sudah menyampaikan pada tanggal 6 Agustus ya, dan ada review mengenai soal format beracara dalam pengaduan ya dugaan malpraktek, dan kami sudah sudah kami revisi dan kami sudah kirimkan ya. Tandanya apa? Kami tidak main-main ya, kami tidak sembarangan. Kami menyampaikan pengaduan ini resmi kepada Majelis Disiplin Profesi Kansil Kesehatan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 17 2023, dan kami sudah diterima oleh pihak MDP. Bahkan kami pun sudah tembuskan ini semua kepada Komisi 9 DPR RI ya, yang mengatur bidang kesehatan salah satunya, kemudian Kemenkes RI, Dinkes DKI Jakarta, Dinkes Jakarta Timur. Ya, tentunya proses ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tandanya para pihak tersebut wajib segera menindaklanjuti sesuai dengan undang. Ya, kami tidak main-main, ya, kami tidak peduli. Ya, kalau proses ini tidak selesai dalam proses penanganan secara non hukum, ya, yang sudah sampai dalam pertemuan kedua, kami dalam hal apapun, dalam kondisi apapun siap dalam proses hukum. Ya, perlu kami sampaikan kami tidak peduli proses hukum pidana ataupun gugatan perdata, dan kami sampaikan di sini tidak peduli juga kami mau kalah ataupun menang. Ya, kami pastikan akan kejar bagaimana pihak rumah sakit wajib bertanggung jawab kepada pasien korban kami. Ya, dan ini menjadi presiden buruk bagaimana penanganan rumah sakit bila mana pasiennya hanya memiliki jaminan KIS atau BPJS. Ini juga bentuk otokritik kepada pemerintah kita. Ya, senyatanya fakta di lapangan banyak sekali penanganan rumah sakit di seluruh Indonesia, ya, apalagi yang menggunakan jalur KIS, BPJS itu tidak ditangani dengan secara maksimal. Ya, bahkan saya pun punya fakta baru bagaimana keluarga pribadi saya ketika penanganan melalui BPJS ya itu biasa saja, tapi saat kami mengajukan umum itu luar biasa cepatnya ya, padahal selisihnya sangat sedikit ya kalau kita bicara nilai rupiahnya. Ini bentuk nyata fakta di lapangan, dan ini terjadi di ibu kota Indonesia ya. Ini DKI Jakarta terjadi adanya dugaan malpraktek ibu hamil, setelah hamil tangan kirinya nekrosis sampai pembusukan karena adanya gold periode yang dibiarkan pengabaian dari tenaga kesehatan dan atau tenaga medis di rumah sakit tersebut. Makanya kami sekali lagi tidak peduli hal apapun. Ya, kami akan kejar kepada siapapun para pihak yang bertanggung jawab, dan kami wajib menyampaikan ini kepada publik. Selama proses hukum kami lakukan, kami tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kepada publik yang bahwasannya rumah sakit wajib bertanggung jawab, dan para stakeholder yang berlaku yang terkait mengenai soal penanganan kesehatan wajib memeriksa semua rumah sakit tersebut ya untuk bertanggung jawab secara benar.